Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Bang Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan malam hari ini saya akan memberikan review beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok Jumat tanggal 25 November 2022. Ya, di sini sudah ada beberapa saham yang saya list. Jadi yang pertama ada ESA, ESSA, kemudian ada BCIP atau BCIP, ada BANK, ada MPPA, ada KRYA, ada ASRI atau ASRI, ada CTRA, kemudian ada MARI atau MARI, ada JCON, kemudian yang terakhir ada BSDE. Nah, kita langsung aja masuk ke saham pertama yaitu ESSA. Ya, ini kalau teman-teman lihat ESA ini saham di sektor amonia ya. Dan kalau kita lihat belakangan terakhir memang indeks amoniaknya di indeks dunianya memang lagi naik lumayan signifikan. Dan kalau kita lihat memang si ESA ini udah lama sideways ya, jadi ini sudah lama service. Ini kemarin kalau kita lihat memang di 2021 sempat beggar ya. Kalau teman-teman kenaikannya fantastis di bulan Oktober 2021 harganya masih 292 perak, kemudian high-nya tertinggi di 1610 di bulan April tanggal 8. Wow, cukup fantastis ya kalau kita lihat perkembangan dari ESA ini harga sahamnya. Dan sekarang kalau kita lihat harga sahamnya sudah mulai kelihatan menunjukkan bullish reversal ya. Nah, ini sudah hampir selesai sideways-nya kalau kita lihat. Nah, ini kalau kita lihat sudah hampir selesai. Dan ini hari ini dia lumayan ya kenaikannya. Hari ini tertingginya di 1090 naik 6% dan closingnya di 1055. Ya, walaupun sebetulnya pergerakan ESA hari ini membentuk candlestick yang ada shadow-nya di atas. Sebetulnya kalau dilihat dari sisi candlestick kurang bagus ya. Namun kalau dari sisi pola pola trennya lumayan bagus kalau kita lihat si ESA ini, karena ini sudah mulai kelihatan dia mau menembus MA20 daily. Dan di sini kalau kita lihat resistnya kemarin memang udah ketembus ya di sekitar 1035, dan akan mencoba ngetes resist berikutnya di sekitar 1125 ya, di sekitar itu. Dan tentunya dia harus tembus ke level sekitar 1090 dulu ya. Nah, ini terdekat 1090 ya. Jadi pas ya, pas dengan tertingginya hari ini dia nggak bisa breakout, dan kemungkinan besok akan mencoba ngetes lagi. Sebetulnya saham ini bisa buat teman-teman pilihan buat untuk swing maupun scalping ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi MACD-nya udah mulai kelihatan mau positif ya, mau golden cross, mau bentuk akumulasi seperti ini. Oke ya. Terus kita lihat secara broksum ya, ESA hari ini ada AK, AZ, LG yang akumulasi, ada MG juga yang jualan NI sama SS ya. Kalau NI BNI Sekuritas lumayan agak besar sih, 53.000 lot. Tapi imbang sama AKAZ, LG, dan rata-rata emang dari sisi top buyernya lebih dominan sih. Ya, jadi masih ada potensi untuk naik karena emang AK sendiri average-nya di 1070, AZ juga 1070, LG juga 1073. Jadi rata-rata kesangkut semua nih mereka average-nya gitu ya. Oke, selain itu si ESA ini enaknya kalau kita lihat secara bid offer dia memang nggak begitu besar juga, rata-rata di sekitar 10-an ribu, 7.000 ya bid offernya dia. Jadi kalau sekali naik dia lumayan cepat ya, kalau turun juga lumayan cepat. Hari ini asing akumulasi tipis ya, 2,5 miliar.
Oke ya, mungkin itu mengenai review tentang ESA. Kita next langsung ke B-chip ya. B-chip hari ini lompat gap ya, gapnya cukup tinggi ya. Biasanya saham yang seperti ini nantinya gapnya juga akan ketutup, tapi kemungkinan dia akan mencoba untuk ngebreak lagi ke atas ya. Ini kalau kita lihat dari sisi resist di sini ya, dari sisi resist tadi nggak bisa ketembus di 79 ya, high-nya resistnya di situ tadi nggak bisa ditembus. Jadi nanti ada kemungkinan untuk ngetes lagi ya. Ini udah sideways panjang sekali selama tahun 2022 ya. Terakhir tertinggi di 2021 di harga 151 perak. Dan hari ini volumenya naik 8.000% ya. Jadi lumayan kencang, lumayan tinggi, dan saham yang spike volume seperti ini nggak langsung hilang ya. Jadi kalaupun besok dia profit taking wajar, itu volumenya masih tinggi. Jadi silanya masih ada yang nyimpen barang gede di sini. Itu ya, dan ini sudah golden cross di MA5 dan MA20. Target terdekatnya memang di 79. Kalau memang dia nge-breakout ya ada potensi lagi ke sini ya, sekitar 100. Nah, cuman saham ini sangat berisiko sekali teman-teman ya. Ya, jadi besok juga ada potensi dia turun ataupun ARB ya dengan support di 72. Ya, jadi mungkin kalaupun besok dikasih turun maupun ARB sih, saya lebih suka beli di kisaran harga ini sekitar support gitu ya. Syukur-syukur kalau dia ternyata nutup gap dulu, mungkin di area 66 gitu ya. Nah, oke. Jadi teman-teman jangan FOMO ya. Tapi saham kayak gini satu tick buang aja udah cukup. Karena satu poinnya 1,5%. Oke, kita lihat BCIP. Hari ini ada CP SL ya. CP akumulasi 177.000 lot. Dan yang jualan YP XCDH. Oke. Sepertinya sih dari sisi LK bagus ya, tapi saya memang belum ngecek sih untuk BCIP. Dan memang kalau dari beberapa hari terakhir memang saham-saham bank digital lagi rame ya. Jadi ada yang men-trigger karena sektornya lagi jalan ya. Saya nggak tahu apakah nanti akan bullish atau enggak. Cuman kalau kita lihat seminggu terakhir ini mulai dari BBYB, kemudian BANK mulai jalan semua gitu loh. Jadi kita pantau aja kelanjutannya seperti apa. Oke ya, untuk BCIP saya rasa sudah selesai. Kita langsung aja ke BANK. BANK sama sih, ini juga di sektor bank digital. BANK Bank Aladin ya. Di sini hari ini lumayan volumenya tinggi juga, 161%, naik 11%. Kalau lihat dia memang downtrend parah sih. Ya, jadi tertinggi di 3.290 di 2021 bulan September. Dan ini memang downtrend parah kalau kita lihat sahamnya ya. Downtrend parah. Namun kalau kita lihat belakangan 2 minggu terakhir dia sudah tidak membentuk new low ya, atau harga terendah baru di sini. Ini new low-nya di 1175 di bulan November tanggal 2 kemarin. Ini dia udah nggak bikin new low di bawah itu lagi. Jadi artinya sebetulnya penurunannya udah tertahan nih. Tinggal dia mau lanjut bullish apa enggak gitu. Nah, terus kalau kita lihat tarik garis secara jangka pendek, memang dia posisinya uptrend secara jangka pendek teman-teman. Dan kalau kita lihat resist terdekatnya di kisaran ini ya, ini 1550 dan sekitar 1600 sih saya rasa ya. Jadi sekitar 1600 di sini ya. Atasnya lagi di sini kemungkinan 1650 ya. Jadi besok ada kemungkinan dia akan ngetes di 1550 kalau tembus ke 1600. Dan potensi resikonya ataupun turun dia akan bergerak ke sekitar MA5 ya. Jadi level psikologi 1500 perlu teman-teman perhatiin. Kalau
1500 tembus ya dia potensi akan turun ke 1440 atau 1450. Oke ya, dari sisi MACD memang di sini masih positif ya. Masih kelihatan akumulasi. Oke, dari sisi Proxum, dari sisi Bandar Mulungki kita lihat AK dan PD akumulasi di sini ya. AK ini furin dan yang jualan masif MG, lagi-lagi MG ya. Lagi-lagi MG. Ya mungkin teman-teman waspadai itu ya. Oke, WAMNK sudah, kita langsung aja ke MPPA ya. MPPA memang sama juga downtrend parah ya. Cuman juga dia sudah short term juga uptrend jangka pendek karena MA5 sudah bergerak di atas MA20 daily ya, dan ini menurut saya positif ya, ini positif. Ini sangat positif dan tadi sempat nyentuh di 199 namun gagal ya. Ini level resistannya di sekitar 195 kalau nggak salah ini ya. Maaf 194. Jadi besok kalau dia tembus 194 dan breakout, kemungkinan dia akan menuju ngetes level psikologis 200 ya teman-teman ya, MPPA. Dan kalau kita lihat volumenya satu bulan terakhir ini bikin spike volume terus nih kalau MPPA. Jadi mau ditahan 2-3 hari juga masih bisa sih. Tapi kalaupun saham kayak gini harga cepet 100-an, 1 tik 2 tik buang juga lumayan sih buat teman-teman yang suka scalping kayak gitu. Oke, kita lihat ya secara Proxum. Ada AK, MG, YB, AO, lagi-lagi ada MG yang masuk, ada AK juga. Nah, yang jual DH. Ya, cuman memang masih besar yang akumulasi sih kalau kita lihat. Oke, menarik untuk kita lihat MPPA untuk perdagangan besok ya. Menurut saya ini yang paling bagus nih dari sisi teknikalnya MPPA. Oke, kita langsung aja ke KRYA. KRYA masih uptrend ya, masih uptrend. Terus dia sudah mulai technical rebound ya kemarin. Terus berada di atas MA20 daily kalau saya lihat. Ya. Ada potensi untuk ngetes resisten tertinggi ya di 496 di sini. Ya, KRYA. Terus dari sisi ini MACD ini sudah mau positif ya. Ini udah mau positif dan kemungkinan besok akan golden cross, bentuknya seperti ini ya. Golden cross dan melanjutkan fase akumulasi. Cuman KRYA ini sahamnya bid overnya tipis teman-teman ya. Nah ini tipis, banyak fake bidnya, jadi teman-teman harus hati-hati belinya. Kalau beli jangan langsung kelihatan banyak 1000, 2000, 3000 lot, jangan seperti itu. Jadi harus cicil mungkin 500 atau berapa ya, jadi biar nggak kelihatan bandarnya. Jadi ini saham yang banyak fake bidnya dan jebakan, tapi secara chartnya bagus sih, masih ada potensi besok dia untuk naik ya. Dengan potensi risiko kalaupun turun dia akan bergerak lagi ke sekitar MA20. Nah ini tertahan ya, ini turun nggak jadi jebol MA20, ini turun nggak jadi jebol MA20 ya itu. Oke, jadi ada potensi kenaikan sekitar 10% ya kalau kita lihat. Kalau kena break 496 ke 500 sekitar 10% mungkin. Dan potensi resikonya sekitar 4% kalaupun turun di deket MA5 dan MA20. Oke, saya rasa ke air ya cukup, kita langsung aja ke ASRI ya. Kita lihat memang seminggu terakhir jadi momentum bank digital rata-rata pada naik. Selain ada batubara, ada bank konvensional, juga ada bank digital. Kemudian ada lagi sekarang properti ya. Ya mudah-mudahan ini awal dari properti untuk jalan. Ya, kalau properti jalan biasanya konstruksinya juga jalan. Kita tahu konstruksi udah hancur-hancuran semua sahamnya. Performanya jelek sekali. Dan kita lihat properti ini juga sudah lama tidak jalan ya. Hari ini satu grup loh jalan properti ya. Ini salah satunya contohnya ASRI ya. Hari ini bikin spike volume juga. Volumenya mencapai 800%. Nah, di sini kalau kita lihat
eh, sudah sideways lama, ini mencoba ngebreak ya. Tadi ngebreak tapi nggak jadi pas ya, jadi closingnya pas di resisten. Besok kalau dia langsung tancap ke sekitar di atas 180, kemungkinan dia akan bergerak di sekitar 186 185 ya. Nah, ini resist berikutnya. Dan tertinggi di bulan September di 197. Nah, kalau misal besok profit taking wajar, kemungkinan bergerak di 176 teman-teman. Gitu ya. Sangat menarik nih Asri kalau kita lihat dulu waktu zaman properti lagi booming, saham Asri ini sempat masuk LQ45 dan memang sahamnya juga sempat beggar tahun 2014 2015 dan memang sudah tidur cukup lama ya. Oke ya. Terus kita lihat secara broksum si Asri ya. Ada KKU yang akumulasi gede yang buang GR ya. Kakak ini dari Philip Sekuritas kalau nggak salah. Ya, terus Asri ini enaknya bid overnya normalnya puluhan ribu kayak gini ya. Jadi teman-teman main agak gede sekali tembak mungkin 3.000 lot, 5.000 lot, it's okay lah. Nggak begitu kelihatan ya. Terus bisa beli juga, buangnya juga gampang karena saham ini memang liquid kayak gitu. Oke ya, saya rasa Asri cukup, kita langsung aja ke CTRA. Nah, ini kalau saya rasa sih secara fundamental CTRA ini primadonanya di sektor properti ya ini ya. Primadonanya di sektor properti ya. Dan ini kalau kita lihat sahamnya sudah mulai uptrend lagi, ini bikin spike volume yang cukup tinggi 400% dan bergerak di atas MA5 dan saya rasa sudah mengakhiri fase sideways-nya ya. Nah, ini udah breakout di 970 rasanya dan bergerak di level di atas 1000. Ini kemungkinan akan ngetes di 1040 ya. Dengan target tertinggi 1110 ini kalau teman-teman mau nyoba nge-swing. Dan kalaupun besok profit taking wajar, dia kemungkinan akan bergerak di dekat area 1000 ya. Jadi kemungkinan kalau di dekat 1000 nggak akan pecah sih. Sulit, kalaupun pecah ya sulit. Ya. Oke ya, kita lihat secara broksumnya CTRA. Ada LG, ada KZ. Wow, cukup besar ya KZ. Ini net buy loh KZ, average-nya di 995 dan ini adalah foreign ini KZ. 113.000 lot, ada LG juga. Yang jualan adalah PD ya. Oke, menarik nih kita cermati untuk besok CTRA. Dan CTRA kayaknya sih masuk di list saham LQ45 ya. Jadi buat teman-teman yang punya akun day trading tuh fee-nya kecil ya, 0,08%. Jadi teman-teman bisa scalping di CTRA, enak nih. Kalau satu tick buang juga udah lumayan gitu. Oke ya, CTRA saya rasa cukup, kita langsung aja ke Mari ya. Mari juga sama nih, belakangan bikin spike volume yang cukup tinggi. MACD masih positif menunjukkan fase akumulasi dan ini bergerak di atas MA5 ya. Nah, kemarin sempat turun di bawah MA5, ternyata dia balik lagi. Nah, pikir saya kalau misal kemarin udah turun di bawah MA5, dia akan bergerak ke sini MA20 atau minimal dia akan ngetes support ke sini ya. Nah, tapi ternyata dia balik lagi nih, rebound lagi ya, berarti ada potensi lagi naik di sekitar 169 ya targetnya ya. Potensi profitnya sekitar 5%, dengan potensi turun kalau dia profit taking wajar kemungkinan bergerak di MA5 lagi ya, di 150 support terdekatnya itu ya. Oke, mari saya rasa cukup, kita langsung aja ke Jcon. Jcon ini memang juga sempat beggar kapan hari ya. Nah, ini teman-teman lihat sempat beggar ya. Dari bulan Juni ini 78 perak, terus ke 242 di bulan September. Wow. Berapa bulan ya ini naiknya, hampir 200% ya. 200 300% mungkin ya.
Dan ini memang lagi sideways ya, kalau kita lihat belakangan lagi sideways ya. Kita tarik garis, dia memang lagi downtrend tapi dia sideways ya. Kenapa saya bilang sideways? Karena dia nggak jebol dari trendline ini. Support kuatnya ini kisaran harga 147 ya. Jadi dia nggak jebol dari 147 harga rata-ratanya. Kalau dia udah jebol, selesai sudah. Berarti kita lihat chart patternnya bentuk falling wedge kalau nggak salah ya. Dan ini hari ini lumayan kenaikannya, volumenya 300% dan MACD golden cross ya ini ya. Jadi besok ada potensi aktif ya. Ada potensi aktif. Cuman saham ini volatilitasnya tinggi. Jadi teman-teman hati-hati aja, nggak usah main banyak di saham kayak gini ya. Nggak usah main banyak di saham kayak gini. Oke, targetnya berapa, Mas? Targetnya 169 aja sih ini. Ya. Ini ada set panjang nih 169. Nah, 164 ini juga resist terdekat ya. Oke, itu untuk Jakon ya. Saya rasa udah cukup untuk Jakon. Kita langsung aja ke saham terakhir yaitu BSDE. Nah, ini juga saham di sektor properti. Dulunya di tahun 2014-2015 BSDE ini leadingnya di sektor properti. Istilahnya mungkin blue chipnya di sektor properti ya waktu itu. BSDE, kemudian CTRA, kemudian ASRI, Pakwon itu sama-sama rame di sektor properti. Ya ini dia sedang mau mencoba menembus fase sideways-nya dia ya. Dan sudah ketembus ya. Nah, ini target berikutnya ke sini ya. 975 resistnya. Jadi ada potensi kenaikan sekitar 4-5% dengan potensi risiko kalau turun dia akan turun ke 940 atau sekitar 2% ya penurunan. Volumenya cukup bagus. Ini MACD-nya udah positif ya. Ini udah positif. Kita cek ya BSDE. Ada AZ, EP, SL, KK dan lain sebagainya. Nah, ini yang patut diwaspadai GR nih, jualan lumayan banyak. Maaf, ini keliru sih saya. BSDE. Nah, ini ya. BSDE ada BB, AZ, AI ya. Wow, BB ini beli bersih loh teman-teman. Nah, ini ada PD yang diwaspadai ya, jualan bersih 270.000 lot. Nah, tapi dibanding kalau kita lihat yang akumulasi memang lebih besar ya akumulasi. Jadi menarik juga sih BSDE. Oke ya, saya rasa sudah semua yang saya review malam hari ini. Ada ESA, ada BCIP, ada BANK, ada MPPA, ada KRYA, ada ASRI, CTRA, MARI, Jekon, dan BSDE. Dan sekali lagi yang saya review malam hari ini sifatnya disclaimer on. Tidak ada ajakan untuk teman-teman membeli maupun menjual. Semua yang saya review malam hari ini sifatnya sebagai edukasi teman-teman bagaimana kita menganalisis teknikal maupun bandarmologi. Dan apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan jika teman-teman belum memiliki akun di Miraset Sekuritas, silahkan japri di WA saya di 085735144144. Saya siap bantu. Akan ada banyak benefit jika teman-teman join di Miraset lewat saya. Ada grup private via WA, ada mentoring, ada coaching, dan lain sebagainya. Dan tentunya itu akan sangat bermanfaat buat teman-teman. Oke ya, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.